di mana terapis gigi dan mulut itu mengasuh masyarakat, menjaga jangan sampai giginya itu Halo, kita bersama dengan Mas Daru nih. Wah, namanya laut banget katanya. deru. Iya, laut. Deru. Oke, Mas. Jabatan Mas apa, Mas? Oke, di PTGMI saya ketua 1 Oke. DPP PTGMI. Di Kolegium? Kolegium bidang evaluasi dan uji. Oke, harus menguji orang. Tukang uji. Ya, jadi kita mau menceritakan bagaimana kehebatan para terapis gigi karena mereka itu sekolah dengan khusus dan juga mereka harus uji kompetensi juga. Nah, iya. itu tadi yang kenapa saya pancing. Oke, Mas, boleh dijelasin, Mas, apa sih terapis gigi, gimana sekolahnya, bagaimana juga perannya, dan juga yang terakhir uji kompetensi. Karena kemarin kan dibilang tukang gigi. Coba Mas, silakan Mas. Tapi kan udah diklarifikasi katanya salah sebut. Iya, oke Mas, silakan Mas. Iya, jadi gini Dok, terapis gigi dan mulut itu awalnya kan memang dibentuk oleh Depkes itu karena kekurangan dokter gigi. Betul. Jadi dulu awalnya SPRG, namanya Sekolah Pengatur Rawat Gigi. Yang diberikan memang kompetensinya luar biasa, hampir mirip dokter gigi, sampai nyebut M3 aja diajarin gitu. Gitu ya. Jadi memang zaman dulu kekurangan nakes. Iya, kekurangan nakes, kemudian akhirnya dibentuklah Sekolah Pengatur Rawat Gigi tadi untuk mengisi daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dokter gigi gitu. Kemudian ada waktu itu Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang baru mensyaratkan yang namanya tenaga kesehatan itu minimal D3. Diploma 3. Betul. Akhirnya naiklah jadi Akademi Kesehatan Gigi. Akhirnya kemudian oleh saking sudah ada lagi peraturan tentang bahwa seluruh institusi pendidikan yang ada di bawah Kemenkes itu harus digabung menjadi Poltekkes. Gitu. Akhirnya jadilah Poltekkes. Jurusan Kesehatan Gigi. Gitu. Nah, kompetensinya memang sudah begitu keluarnya ada pertama itu yang menjadi dasar adalah Permenkes 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktek terapis gigi dan mulut. Di situ mulai dibatasi bahwa terapis gigi dan mulut itu kompetensinya adalah melakukan upaya promotif, preventif, dan kuratif terbatas. Nah, jadi sudah ada kata terbatasnya. Gitu. Jadi hanya dibatasi pada kalaupun pencabutan itu pencabutan gigi akar tunggal. Kemudian untuk penambalan juga itu hanya penambalan yang 2 bidang. Ya. Dulu bahasanya masih gitu, 2 bidang 1 bidang. Nah, sekarang berkembang lagi ada 2 prodi. Jadi ada D3 dan sarjana terapan. Jadi ada 2 level nih, level 5 itu yang D3, level 6 itu yang D4 atau sarjana terapan. Nah, lalu sering banyak yang bertanya apa bedanya antara perawat gigi yang D3 sama D4. Jadi masih banyak yang mengatakan bedanya tipis-tipis gitu. Jadi kalau yang sarjana terapan itu sebetulnya dia lebih fokus kepada pasien-pasien yang berkebutuhan khusus. Jadi yang memang sudah lebih kompleks lah, advance lah gitu. Jadi sudah jelas sebetulnya perbedaannya gitu ya. Jadi karena core kompetensinya adalah asuhan kesehatan gigi dan mulut, jadi ngasuh nih ceritanya kalau dokter gigi kan istilahnya pendekatan medisnya gitu, kalau terapis gigi dan mulut tuh yang ngasuhnya gitu. Jadi pasien, jadi kalau kolaborasi antara dokter gigi dengan terapis gigi dan mulut nih, kayaknya Indonesia bakal bagus, bakal maju, bakal sehat gitu ya. Karena setiap masyarakat itu memang idealnya gitu, idealnya jangan sampai sakit dulu gitu. Diasuh dari mulai lahir, mulai tumbuh giginya dikasih istilahnya diikutilah kecukupan gizinya supaya tumbuh kembang giginya bagus gitu kan. Muncul giginya mulai dipelihara, jangan sampai berlubang gitu kan. Itu yang harusnya diharapkan gitu ya. Sampai akhirnya meninggal pun jumlah gigi yang dimiliki masih utuh.
Nah itu harapannya kan gitu, cita-citanya begitu. Kalau WHO itu menetapkan minimal 20 gigi yang masih bertahan gitu ya. Nah kalau cita-cita yang paling idealnya ya jangan sampai ada yang tanggal gigi itu gitu. Betul. Nah itulah yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Jadi mengasuh lifetime span of life gitu ya. Jadi sepanjang kehidupan itulah di mana terapis gigi dan mulut itu mengasuh masyarakat, menjaga jangan sampai giginya itu rusak atau apalagi sampai dengan tanggal kehilangan gigi gitu. Nah itu kan memang idealnya kolaborasi di mana kalau ketika ditemukan ada yang sudah terlanjur sakit atau tadi ya baru mulai white spot tadi kata dokter tua, itu harusnya kan sudah deteksi dininya jalan ya. Ketika sudah memang ini bahkan kalau misalnya katakanlah primary preventionnya juga ini butuh yang advance, kan sebetulnya dokter gigi juga sudah istilahnya kompetensinya di situ gitu ya. Mungkin kalau misalnya primary preventionnya TGM itu paling sebatas oral fisioterapi, topical aplikasi fluor gitu kan ya, scissor sealant gitu. Nah mungkin kalau sekarang udah berkembang teknologi, banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan tersebut dengan cara-cara yang lebih advance. Nah itu ranahnya udah dokter gigi lah itu mah. Nah, yang menarik ini nih Mas, saya jujur nih, karena saya ngajar di perawat dan perawat gigi dan bidan, saya ketemu yang namanya mata kuliah komunikasi terapeutik. Nah yang menarik Mas, kita di kedokteran waktu sekolah di UI nggak dapet tuh komunikasi terapeutik. Dan saya lihat bagaimana perawat gigi, terapis gigi bisa menjadi agen untuk tadi mengasuh dengan baik karena ada komunikasi terapeutik. Gimana tuh Mas? Ya, jadi kalau namanya mengasuh, namanya juga ngasuh, artinya kan kita akan banyak komunikasi dengan pasien, dengan keluarga pasien untuk mendukung penyembuhan ya, proses penyembuhan. Kalau terapeutik memang identiknya tuh ke penyembuhan gitu ya. Tapi sebetulnya makanya kalau sekarang di mata kuliahnya diubah namanya bukan komunikasi terapeutik lagi, tetapi komunikasi dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut. Supaya mata kuliahnya terapeutik. Sama, di dalamnya ada komunikasi terapeutik juga. Maksudnya adalah untuk melatih kemampuan berkomunikasi dari terapis gigi dan mulut, karena memang intens gitu ya berkomunikasi dengan mulai dari katakanlah edukasi, kemudian juga dia kalau misalnya penyuluhan langsung mau nggak mau kan harus public speakingnya bagus, ya kan? Istilahnya ya kalau bertemu dengan keluarga pasien dan juga pasiennya secara langsung itu kan ya komunikasi interpersonal juga harus dikuasai gitu. Akhirnya mata kuliahnya tuh dirubah gitu. Jadi memang betul-betul ilmu komunikasi. Jadi kan memang banyak penelitian ya dok ya bahwa memberikan sugesti positif itu justru yang mempercepat penyembuhan pasien dan juga tadi supaya pasien itu termotivasi, advokasi untuk mau memelihara kebersihan gigi dan mulutnya. Ini yang paling sulit nih, tantangan terberatnya di situ gitu kan. Nah makanya dibekali ilmu-ilmu komunikasi itu sebetulnya hampir mirip sama perawat juga sih. Perawat kan memang gitu juga ya, ada komunikasi terapeutik, tapi memang mereka arahnya lebih kepada terapeutiknya gitu. Tapi kalau TGM justru malah kita inginnya itu jangan hanya yang terapeutiknya saja, karena tadi fungsi promosi itu harusnya ada di posisi sebelum terjadinya sesuatu yang harus penyakit. Nah itu kenapa teman-teman TGM jadi kalau maaf nih ya di lapangan, di puskesmas atau di rumah sakit gitu, kayaknya yang paling cerewet tuh TGM. Teman-teman TGM. Jadi kalau misalnya ada acara-acara aja, saya lihat suka datang ke beberapa daerah gitu, yang dipilih untuk yaitu MC atau apapun itu TGM gitu. Kenapa ya? Karena cerewetnya itu kali. Karena udah jago komunikasi, betul komunikasi. Gitu nanti istilahnya ya poin pentingnya di situ bahwa ketika kita memberikan asuhan itu
komunikasi lah yang penting. Oke deh Mas. Mas terima kasih. Sama-sama Dok. Selalu mendukung kesehatan. Insya Allah jangan bosan ya kalau nanti diajak kerja sama Sukses terus terapi gigi. Amin, Insya Allah. Oke Mas, bareng Mas. Amanah, profesional, manfaat.